Makanya kemarin sedikit kita sampaikan ketika seorang mendakwahkan tauhid itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ya, dai, para dai penyeru yang benar-benar menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dai yang sebenarnya ia menyeru kepada dirinya sendiri supaya orang itu mengagungkan dirinya, supaya orang itu mengkultuskannya, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi ya, dia membawa-bawa ayat Allah, berdalih dengan ayat Allah, tapi sebenarnya dirinya lah ya tujuan daripada dakwah kepada Allah tersebut, ya supaya Allah ya supaya manusia mengagungkan dirinya, supaya manusia mengeluh-elukan dirinya. Makanya indikator, kata Syekh Utsaimin, orang yang mendakwahkan ya manusia supaya mengikuti dirinya, bukan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah-perintahnya itu perintah dirinya, bukan perintah Allah, tidak dilaksanakan, maka ia akan menjadi marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ia niatkan dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu. Apakah sama surganya? Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita lanjutkan majelis kita. Kepentingan kita untuk mendakwahkan tauhid sebagaimana bab yang kita awali di pertemuan yang lalu, mendakwahkan la ilaha illallah untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahkan masyarakat kita, jamaah rahimakumullah. Sehingga apabila dakwah tauhid itu sudah kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita, tidak ada lagi alasan seseorang ketika menyembelih kerbau di hari-hari tertentu, di bulan tertentu, kemudian kepalanya dibawa ke tengah laut, kemudian dilempar ke tengah laut, kemudian ketika ditanya, kenapa kok harus dilempar ke tengah laut? Begitu. Jawabannya, oh itu sedekah saya kepada ikan-ikan yang ada di laut. Itu alasannya, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal sejatinya sedang ia melarung kepala kerbau tersebut, ya, kemudian dengan niatan-niatan tertentu, ya, kemudian dengan niatan ya persembahan kepada penghuni ataupun penjaga laut tersebut, ya. Kalau di luar Madura misalkan pantai Ratu Selatan misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah sebuah kesyirikan. Allahus Samad, Allah adalah tempat berlindung, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepentingannya itu, ketika dakwah tauhid itu kita dakwahkan kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tetangga kita dan masyarakat kita, jamaah rahimakumullah. Tidak ada alasan ketika membangun rumah, ya nanti yang mengambil kepala ayam atau kepala kambing atau yang lainnya ditanam bersama pondasi rumah tersebut supaya rumah tersebut katanya kuat. Enggak, ya. Yang bikin kuat itu Allah. Ikhtiar kita ya dicor, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pribadi Rasulullah sendiri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika perang itu pun juga menggunakan baju besi. Begitu. Rasulullah ketika hijrah itu pun menggunakan taktik dan strategi. Ya, tidak serta-merta Rasulullah datang ke medan perang itu tanpa apa-apa, begitu. Kemudian ya dengan petentang-petenteng Rasulullah membusungkan dadanya, nih silakan bacok, nih silakan tebas dan lain sebagainya. Tidak, tapi ternyata Rasulullah SAW juga ada ikhtiar untuk itu semuanya, menggunakan baju besi, menggunakan pedang yang terbaik, menggunakan tunggangan yang terbaik, kemudian menggunakan helm perang yang terbaik, sehingga ikhtiar itu maksimal dan benar-benar kemenangan itu ya didapatkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kepentingannya untuk mendakwahkan tauhid, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Syekh Utsaimin menjelaskan ala basiratin itu ala ilmin. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ala ilmin, ya, berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan perasaan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berlandaskan perasaan, ya, dan lain sebagainya. Makanya kemarin sedikit kita sampaikan ketika seorang mendakwahkan tauhid itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ya, dai, para dai penyeru yang benar-benar menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dai yang sebenarnya ia menyeru kepada dirinya sendiri supaya orang itu mengagungkan dirinya, supaya orang itu mengkultuskannya, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi ya, dia membawa-bawa ayat Allah, berdalih dengan ayat Allah, tapi sebenarnya dirinya lah ya tujuan daripada dakwah kepada Allah tersebut, ya supaya Allah ya supaya manusia mengagungkan dirinya, supaya manusia mengeluh-elukan dirinya. Makanya indikator kata Syekh Utsaimin, orang yang mendakwahkan ya manusia supaya mengikuti dirinya, bukan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah-perintahnya itu perintah dirinya, bukan perintah Allah, tidak dilaksanakan, maka ia akan menjadi marah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan orang-orang yang menjadi dai ilallah, ya, ra'an nas farrina minhu fala yai'as wa la yatruk da'wah. Ketika orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ya
supaya manusia itu kembali kepada Allah, yang main dirahmati Allah. Apabila manusia lari darinya, tidak senang dari dakwahnya itu, yang main dirahmati Allah, maka dia tidak berputus asa dan dia tidak meninggalkan dakwahnya, ya. Begitu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa wallah, demi Allah, kata Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am atau humrin ni'am. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fadilahnya dakwah itu, apabila satu orang saja mendapatkan hidayah, itu mendapatkan hidayah perantara dakwah kita kepada Allah, maka itu ya lebih baik daripada ya kita ya mendapatkan unta yang paling mahal harganya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu saja orang, bagaimana kalau orang itu banyak mendapatkan hidayah perantara daripada dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu dalam rangka mendakwahkan tauhid ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah ke negeri Yaman, yang mana Yaman tersebut dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Yahudi dan beragama Nasrani, yang dirahmati Allah. Meskipun ada sebagian kecil dari penduduk Yaman itu adalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadisnya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dirinya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, nanti kamu di sana, saya utus kamu ke negeri Yaman, tapi kamu akan mendapati ya atau mendatangi akan berdakwah kepada sekelompok manusia min ahlil kitab, orang-orang yang masih berpegang teguh dengan kitabnya, min ahlil kitab. Kemudian kata Rasulullah, ya, ini rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah. Yang dirahmati Allah. Ini rambu pertama. Jadi Rasulullah SAW sangat memperhatikan, ya tidak serta-merta ya sebelum kita dakwahi, sebelum kita ajari mereka, begitu kemudian ya kita melihat ya mereka itu melanggar, misalkan tiba-tiba langsung kita vonis dasar ya kafir, dasar ya pendosa dan lain sebagainya. Tapi tidak. Rambu-rambu pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai ya dakwah ataupun sebagai dai yang mengajak kepada tauhid, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, yang pertama yang harus kamu laksanakan atau yang pertama yang harus kamu lakukan ketika mendakwahi mereka, ajak mereka untuk bersyahadat alla ilaha illallah. Ya, atau di dalam riwayat yang lain, ajak mereka ila ayyuwahidu Allah, ajak mereka untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini misi yang awal, misi utama para nabi dan rasul itu ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum atau kepada manusia untuk mendakwahkan tauhid itu sendiri, jamaah yang dirahmati Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ila ayyuhidullah. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, fa inhum ata'u kalidzalik. Wahai Mu'adz, apabila kamu sudah sampai kemudian kamu dakwahkan tauhid, dakwahkan mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka menerima dakwahmu, taat atas perintahmu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian langkah yang kedua setelah mereka itu mentauhidkan Allah, maka ajari, kata Rasulullah SAW, mereka itu untuk sholat 5 waktu di siang hari dan di malam harinya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang ya ketika kita mendakwahi mereka itu ya itulah pentingnya rambu-rambu, sehingga kita tidak sembarangan memvonis orang yang tidak tahu, orang yang masih jahil dengan vonis-vonis yang berat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dengan vonis-vonis yang berat, belum tahu apa-apa, begitu kan langsung divonis, oh kafir kamu, oh kamu pendosa dan lain sebagainya. Tetapi memang diajari oleh dai tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengesahkan Allah. Kemudian setelah mereka menerima dakwah mengesahkan Allah itu, maka ajari mereka, maka dakwahkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kalian memiliki sebuah kewajiban, yaitu sholat 5 waktu sehari dan semalam. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai Mu'adz, yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka sudah mentaatimu, menjawab dakwahmu wahai Mu'adz, maka step yang ketiga adalah bahwasanya kepada mereka itu diwajibkan sedekah atau diwajibkan zakat, tu'khadu ya min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, zakat tersebut, sedekah tersebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan atau ditasarrufkan kembali kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang berhak menerima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep zakat, konsep sedekah itu tidak akan pernah sama dengan konsep pajak di negara demokrasi atau di negara-negara yang tidak menganut ya paham zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Seringnya pajak itu diambil dari semua orang, yang kaya maupun yang tidak kaya, kemudian dinikmati oleh mereka-mereka yang kaya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak dikembalikan kepada mereka-mereka ya yang harusnya berhak, tidak ya. Bahkan dinikmati oleh para pejabat-pejabatnya, jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita lihat di siaran TV dan lain sebagainya ya. Begitu. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahibul maks ya. Para penarik pajak itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah begini kondisinya maka dia di neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi konsep zakat, konsep sedekah ataupun ya konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya diambil dari orang-orang kaya. Ya, kalau zaman dahulu Rasul itu memiliki petugas khusus untuk menarik zakat ya dari orang-orang yang memang ya berkewajiban untuk ditarik zakatnya. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian akan ditasarrufkan, akan dikembalikan lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang fakir di antara orang-orang yang beriman. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik, wahai Mu'adz, berikutnya apabila mereka sudah menerima dakwahmu, maka adalah fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati kamu dengan harta mereka wahai Mu'adz. Begitu. Tidak boleh kamu merampas seenaknya, tidak boleh kamu mengambil tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, tidak boleh kamu mengambil secara zalim harta-harta mereka apabila mereka sudah bersyahadat. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah sholat, apabila mereka sudah mengerjakan zakat, membayar zakat, maka hati-hati dengan harta mereka. Kamu tidak boleh zalim, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya hati-hati apabila seseorang memiliki pemahaman yang begitu keras. Itu jamaah yang dirahmati Allah, begitu mudah misalkan memvonis saudaranya itu dengan vonis kafir misalkan, gara-gara tidak sesuai dengan pemahaman agama yang dia ikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Secara tidak langsung ya dia itu mengatakan, berarti kalau dia sudah divonis kafir ya karena tidak sama dengan pemahaman yang ia pahami, misalkan jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensinya berat. Hati-hati ya, maka darahnya halal kalau sudah kena vonis itu. Begitu. Biasanya orang-orang yang ya
biasanya orang-orang yang berpemahaman begitu keras, khawarij misalkan, atau apapun ya yang gaya, meskipun namanya bukan khawarij tapi gaya-gayanya seperti orang khawarij misalkan, kalau sudah memvonis saudaranya dengan vonis kafir, ya berarti darahnya halal, hartanya halal, dan semuanya halal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya Ka'bah itu, ya jemaah yang dirahmati Allah, ya itu sangat kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala daripada tertumpahnya darah seorang mukmin, seorang muslim, seorang ahlul kiblat dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya begitu dalam kepada sahabat Mu'ad, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, wahai hati-hati Mu'ad, hati-hati ya, hati-hati kamu terhadap harta mereka, jangan zalim, jangan mengambil seenaknya. Wattaqi da'watal mazlum, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati wahai Mu'ad terhadap doanya orang-orang yang kamu zalimi. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Wattaqi da'watal mazlum, ya. Jangankan orang yang sudah Islam, jangankan orang yang sudah sholat, membayar zakat dan lain sebagainya, yang taat kepada aturan Allah, mereka saja yang hidup di bawah pemerintahan Islam, kemudian dia membayar jizyah, membayar pajak ya kepada pemerintah Islam, atau kita dengar atau kita kenal dengan kafir zimmi, kita haram untuk menyakiti mereka. Kata Rasulullah, menyakiti zimmi sama saja dengan menyakitiku, karena mereka sudah berada di dalam pertanggungjawaban negara Islam ya, atau pemerintahan Islam pada saat itu misalkan, atau di masa-masa yang akan datang. Wattaqi da'watal madlum, apalagi memang orang-orang yang sudah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap doanya orang-orang yang terdolimi wahai Mu'ad. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, ya, hati-hati terhadap dakwahnya orang yang terzalimi ya, karena antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab ya, tidak ada hijab ya, tidak ada pembatas ya. Ketika orang terzalimi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab, artinya doanya mustajab. Makanya kezaliman ini ya harus ya kita hilangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal madlum, ya, karena apabila ia sudah berdoa kepada Allah, karena apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah berada dalam posisi dizalimi itu ya, dia posisinya itu sangat nadir sekali. Posisinya itu adalah posisi yang begitu di bawah, begitu tertekan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah ya begitu perhatian dengannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan rambu yang berikutnya. Para pendakwah tauhid itu ya adalah orang yang benar-benar tauhidnya benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Jangan orang yang mengaku dakwah, mengaku tauhidnya benar, begitu, tapi masih percaya kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang biasa kita sering lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Facebook, di Instagram misalkan. Ya contoh, biasanya ya orang-orang itu menjual bambu petu misalkan begitu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, menjual bambu petu. Bambu petu itu yang ruasnya itu menghadap atas bawah, atau menjual merah delima. Ya, ini bermanfaat, berkhasiat untuk mendatangkan rezeki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan uang, untuk melariskan jualan, begitu. Silahkan segera dipinang. Ya, harga sekian ratus ribu saya jual karena saya butuh uang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalimatnya segera dibeli, segera dipinang karena saya butuh uang. Loh, ini kontradiktif jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Biasanya jualannya seperti itu. Loh, katanya benda itu bisa mendatangkan uang. Benda itu bisa mendatangkan ya
penghasilan, bisa mendatangkan penglaris dan lain sebagainya. Tapi dia jual karena dia butuh uang. Ya kenapa barang tersebut tidak suruh ia mendatangkan uang tersebut? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan ternyata ya orang-orang yang ya gandrung sekali ya dibayar, dibeli berapapun harganya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan lain sebagainya. Ya, banyak hal jamaah yang dirahmati Allah yang terjadi ya di masyarakat kita ya, dan semuanya ternyata laris. Begitu. Katanya kalau dimasukkan ke dalam air tiba-tiba airnya berubah menjadi merah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang beberapa hari saya lihat di marketplace di Facebook itu dijual kulit kijang, yang kijang tersebut ya masih berada, dia itu disembelih induknya, kemudian dia setelah disembelih ternyata didapati kijang tersebut ya masih berada di dalam ya perut ibunya. Jadi ibunya disembelih, kemudian ternyata ibunya ya hamil ya, ataupun ada anaknya di dalamnya. Itu namanya kijang kencana katanya. Kijangnya kemudian kulitnya itu dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan ditulisi dengan tulisan-tulisan tertentu, bisa mendatangkan ya macam-macam ya, yang tidak ya, yang merasa tidak pede, merasa tidak ganteng, kalau pakai itu langsung menjadi orang yang ganteng. Banyak yang ya dekat-dekat kepada dia, perempuan tercantik akan datang kepada dia tergila-gila dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kerusakan. Jangan sampai orang yang katanya mendakwakan tauhid tapi justru tauhidnya rusak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan-keyakinan tersebut ya. Dengan keyakinan-keyakinan itu, maka yang dipilih adalah Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid tersebut, sehingga memang benar-benar tauhid itu tersebar kepada orang-orang ya, kemudian sampai pada diri kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan manisnya hidup di bawah tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dakwah tauhid itu memang seringkali mendapati rintangan, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Dimanapun ya mendapatkan rintangan, karena memang pada akhirnya kepercayaan kita itulah yang akan diperbaiki, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu kalau kita lihat misalkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan ini misalkan ya, begitu. Perayaan misalkan katanya Maulid, bukti cinta kepada Nabi, tapi ya perayaannya aneh-aneh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya nabur ketika membaca sholawat, kemudian nabur pasir di depan rumah, begitu. Itu nanti Rasulullah itu datang katanya. Lihat nanti pasirnya itu akan ada akan ada bekas kaki-kaki. Itu bukti kalau Rasulullah itu datang di majelis kita. Ini apa bedanya dengan keyakinan orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya? Mereka yang meyakini akidah raj'ah, mereka yang meyakini akidah akan kembalinya imam-imam mereka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan keamanan, untuk memberikan kemenangan dan lain sebagainya. Ya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bikin patung di acara tersebut ya, dibikin seperti malaikat Jibril yang bersurban, kemudian memiliki sayap dan lain sebagainya. Nah, belum lagi ya kalau diisi dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, memang pendakwah tauhid ini akhirnya ya memang sejatinya banyak orang yang akan pergi darinya, jamaah yang dirahmati Allah, karena memang akan terkoreksi keyakinannya. Begitu. Mengapa ya orang-orang Yahudi itu ya tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena ya keyakinan-keyakinan yang ya dibangun oleh dirinya itu akan banyak terkoreksi dengan hadirnya Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.